Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Deviani Solikha. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan konfigurasi manajemen service yang terdiri dari enable, disable, mengganti port, dan menambahkan IP address pada akses remote-nya. Kita buka aplikasi Winbox. Di sini saya login menggunakan MAC address. Selanjutnya, saya akan melakukan konfigurasi disable enable terlebih dahulu. Nah, sebelum menonaktifkan atau disable suatu akses, kita lakukan pengecekan remote terlebih dahulu untuk mengetahui akses remote apa saja yang tersedia dengan menggunakan perintah IP service print, enter. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ada telnet, FTP, WWW, SSH, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menonaktifkan akses remote yang telnet dengan menggunakan perintah IP service disable numbers 0. Nah, numbers 0 ini ditunjukkan untuk telnet. Bisa kita lihat bahwa 0 ini adalah telnet. Oke, selanjutnya kita enter. Kemudian kita cek kembali dengan menggunakan perintah IP service print, enter. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa tampilan pada telnet adalah XI, yang artinya disable invalid. Selanjutnya kita lakukan pengecekan IP yang digunakan dengan menggunakan perintah IP address print, enter. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa address yang digunakan yaitu 192.168.88.1. Selanjutnya kita lakukan pengujian dengan telnet. Apakah kita masih bisa meremote mikrotik menggunakan telnet atau tidak? Dengan menggunakan CMD. Caranya yaitu kita klik Windows R, lalu masukkan perintah CMD, oke. Lalu kita ketikkan perintah telnet 192.168.88.1. Nah, untuk IP address-nya ini kalian sesuaikan dengan IP yang kalian gunakan. Enter. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka tidak berhasil meremote mikrotik menggunakan telnet. Kenapa nggak berhasil? Nah, di sini tidak berhasil karena kita sudah menonaktifkan telnetnya. Selanjutnya, kita akan mengaktifkan atau enable telnet kembali dengan menggunakan perintah IP service enable number 0, enter. Kemudian kita lakukan pengecekan dengan menggunakan perintah IP service print, enter. Dan bisa kita lihat di sini bahwa sudah tidak ada XI, yang artinya adalah sudah berhasil mengaktifkan atau enable telnet. Langkah selanjutnya yaitu saya akan melakukan konfigurasi untuk menambahkan port. Nah, melakukan pengubahan suatu port itu, di sini saya akan mengubah port service WWW yang pada umumnya adalah menggunakan port 80 dan saya akan mengubahnya menjadi port 9999 dengan menggunakan perintah IP service set numbers. Untuk numbersnya bisa kita lihat bahwa WWW adalah numbers 2. Kita ketik 2, lalu masukkan port. Di sini saya akan mengganti atau mengubah
menjadi port 9999. Kemudian enter. Lalu kita cek dengan menggunakan perintah IP service print. Enter. Dan bisa dilihat di sini bahwa port address pada www sudah menjadi 9999. Kemudian kita lakukan pengujian di web browser. Kita buka aplikasi web browser, saya menggunakan Chrome. Lalu kita ketikkan IP-nya 192.168.88.1. Kita coba tidak menggunakan port, enter. Nah, kenapa tidak bisa di sini? Karena sudah kita setting tadi, sudah kita ubah portnya yang tadinya 80 menjadi 9999. Selanjutnya kita coba dengan menggunakan portnya. Masukkan perintah, kita ketikkan 192.168.88.1 sama dengan 9999. Kemudian kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita juga dapat mengubah port telnet yang pada defaultnya ini menggunakan port address 23. Kita gunakan perintah IP service set number. Kita lihat bahwa telnet adalah number 0, kita ketik 0, lalu kita tambahkan port. Nah, untuk port di sini saya akan mengubah menjadi 2499, lalu enter. Kemudian kita cek dengan menggunakan perintah IP service print, enter. Bisa kita lihat di sini bahwa port address pada telnet sudah menjadi 2499. Kemudian kita lakukan pengujian di CMD, Windows R, CMD, oke. Kita ketikkan perintah telnet 192.168.88.1. Masukkan portnya yaitu 2499, enter. Kita login dengan sebagai admin, enter. Passwordnya kita enter saja langsung. Nah, bisa kita lihat di sini, jika tampilnya seperti ini, maka kita sudah berhasil meremotnya. Selanjutnya, saya akan melakukan konfigurasi available from. Pertama, kita lakukan pengecekan network yang akan digunakan terlebih dahulu, karena kita harus menggunakan satu network yang sama dengan router dengan menggunakan perintah IP address print, enter. Bisa dilihat di sini bahwa network yang saya gunakan yaitu 192.168.88.0. Selanjutnya, kita tambahkan IP address pada IP service SSH. Kita masukkan perintah IP service print untuk melihat. Nah, di sini saya akan menambahkan IP address pada service SSH. Kita gunakan perintah IP service set number. Nah, SSH ini ada pada numbers 3, kita ketik 3, lalu kita masukkan address
yaitu saya akan menggunakan address 192.168.88.9. Lalu kita enter. Selanjutnya kita lakukan pengecekan dengan menggunakan perintah IP service print. Enter. Dan bisa kita lihat di sini bahwa IP address-nya sudah berhasil ditambahkan. Setelah itu kita tambahkan IP address yang sama. Kita buka di bagian Ether Network desktop-nya. Status properti. Nah, di sini kita tambahkan IP address yang sama dengan IP yang sebelumnya sudah kita setting, yaitu 192.168.88.9. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita buka aplikasi putih. Lalu kita masukkan IP address routernya, yaitu 192.168.88.1 dengan portnya itu 22 dan connection type-nya yaitu SSH. Kemudian kita open. Kita tunggu. Oke, selanjutnya kita klik yes. Nah, di sini kita login sebagai admin. Enter. Nah, jika berhasil maka tampilannya akan seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita juga dapat menambahkan IP address dengan cara kita masukkan perintah di sini IP service set number 3 address 192.168.88.9. Nah, di sini kita bisa menambahkan IP address-nya dengan cara menambahkan koma disertai IP address yang kita inginkan. Kita tambahkan koma, masukkan IP address yang diinginkan. Di sini saya menggunakan 192.168.88.24. Lalu enter. Selanjutnya kita lakukan pengecekan dengan menggunakan perintah IP service print. Enter. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa IP address-nya sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita tambahkan juga pada Ether Network desktop-nya properti IPv4. Nah, di sini kita tambahkan jadi 24. Oke. Selanjutnya kita buka aplikasi putih. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.88.1. Lalu kita open. Nah, kita login sebagai admin. Enter. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, berarti sudah berhasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.